Mas ditemani oleh Miss yang cantik, Miss Uli. Halo. Dan Miss Adriana, serta pianis kita yang setia melayani kita tiap ibadah hari Selasa, Mr. Nurdi. Nah, anak-anak, kita akan mulai ibadah hari ini. Kita akan berdoa dulu sebelum kita memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami beribadah kembali meskipun anak-anak mengikuti di rumah masing-masing, tapi Tuhan masih memberikan kesempatan pagi ini. Itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Sebelum kami beribadah pagi hari ini, Tuhan menolong kami, memimpin kami, Roh Kudus urapi setiap hati kami sehingga sukacita di dalam ibadah selalu ada dalam kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Ya, anak-anak, puji Tuhan. Kemarin kita sudah merayakan Paskah. Tuhan Yesus sangat luar biasa baik bagi kita semua ya. Nah, kita akan memuji Tuhan. Pujian yang pertama, Dia sungguh baik. Dia mampu bantu.
kalian disakiti oleh teman atau seseorang yang menyakiti kalian, apakah mudah untuk memaafkan? Ya, mungkin sangat susah yang memaafkan, tapi ketika kita mengundang Roh Allah ada di dalam kita, sukacita itu selalu ada dan sangat mudah untuk memaafkan. Yuk kita akan menyanyikan pujian Bila Roh Allah ada di sini. Ayo Pak. Boleh joget ya, ikutin Miss Muli sama Miss Kira. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh mengampuni, mengasihi lebih dulu. Makanya kita harus belajar anak-anak untuk mengasihi, mengampuni, sama seperti Tuhan Yesus mengampuni, mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kita. Yuk kita pujikan mengasihi, mengasihi lebih sungguh.
Selamat pagi anak-anak, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari anak-anak kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk mengerti setiap firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini, sehingga kami bisa lakukan dalam hidup kami, menjadi berkat dan menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian? Misa ini berdoa agar kalian tetap sehat dan semangat meskipun kita masih ibadah secara online dan masih pembelajaran jarak jauh. Anak-anak, kita mau belajar satu hal hari ini. Kita mau baca sama-sama, aku mau memaafkan orang lain. Kita baca sekali lagi sama-sama ya. Aku mau memaafkan orang lain. Menurut anak-anak, apakah mudah atau susah ketika ada satu orang, mungkin ada orang lain yang memperlakukan kita tidak baik dan minta maaf kepada kita, lalu kita memaafkan? Kita mau belajar dari satu orang tokoh Alkitab, yaitu Yusuf anak-anak. Yusuf dimasukkan dalam sumur, dijahatin oleh saudara-saudaranya, bahkan anak-anak dijual untuk dijadikan sebagai budak atau pembantu. Yusuf harus bekerja di rumah Potifar. Dia difitnah dan dia dimasukkan dalam penjara. Tapi di dalam penjara dia ketemu dengan juru roti dan juru minum dari istana Firaun yang saat itu memang memiliki masalah. Suatu malam mereka bermimpi dan karena hikmat dari Tuhan, Yusuf bisa mengartikan mimpi tersebut. Dan benar anak-anak, kejadian apa yang sudah diartikan oleh Yusuf ini, juru rotinya dihukum mati, sedangkan juru minumnya kembali bekerja di istana Firaun. Pada waktu itu, Raja Firaun bermimpi dan tidak ada satu orang pun yang bisa mengartikan mimpi tersebut. Juru minum baru ingat sama Yusuf. Dan dia cerita sama Raja Firaun, karena Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf dikeluarkan dari penjara, diberi pakaian yang rapi karena mau ketemu Raja Firaun. Dan Yusuf karena hikmat dari Tuhan bisa mengartikan mimpi itu anak-anak. Ada 7 tahun kelimpahan dan ada 7 tahun kelaparan. Raja Firaun harus memilih orang yang berhikmat dan bijaksana supaya di 7 tahun kelimpahan bisa menyimpan persediaan makanan yang sangat banyak. Sehingga di 7 tahun kelaparan itu masih ada persediaan makanan anak-anak. Tuhan masih memimpin Yusuf dan menyertai Yusuf. Yang dipilih oleh Raja Firaun adalah Yusuf. Wow, jadi penguasa di Mesir anak-anak. Yusuf ini pekerja keras, dia bertanggung jawab. Dia membangun lumbung-lumbung yang besar dan tempat-tempat persediaan untuk menyimpan di 7 tahun kelimpahan ini. Tumbuhan bisa tumbuh dengan subur dan menghasilkan hasil yang terbaik, sehingga Yusuf bisa menyimpan sangat banyak. Dan tibalah 7 tahun kelaparan. Di tahun pertama saja di seluruh bumi terjadi kelaparan. Bahkan itu terjadi juga di tanah Kanaan, di tempat papahnya Yusuf, yaitu Yakub dan saudara-saudaranya tinggal. Mereka kehabisan gandum.
Anak-anak kalau lapar apa yang anak-anak mau lakukan? Makan ya, supaya kita bisa kenyang. Tapi saat itu tidak ada makanan. Dan terdengarlah oleh Yakub bahwa di Mesir mereka punya persediaan makanan yang sangat banyak, dan menyuruh 10 anak-anaknya untuk pergi membeli makanan ke Mesir anak-anak. Dan saat Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, Yusuf kenal dengan saudara-saudaranya, tapi saudaranya tidak kenal dengan Yusuf. Yusuf saat dijual, dia berumur 17 tahun. Anak-anak mungkin bisa baca di Kejadian 37. Nah, saat ini, saat dia jadi penguasa di Mesir, dia berumur 30 tahun. Anak-anak bisa baca di Kejadian 41. Jadi selama 13 tahun mereka tidak bertemu. Dan Yusuf ketika tahu itu saudara-saudaranya, tapi saudara-saudaranya tidak mengenali, Yusuf bertanya, apakah ayahnya masih hidup? Apakah kalian mempunyai adik? Yusuf ingin tahu. Yusuf ingin menguji saudara-saudaranya, apakah sudah berubah? Apakah masih jahat seperti dulu waktu dia dijual menjadi budak atau pembantu? Yusuf menahan Simeon dan berpesan kepada saudara-saudaranya yang mereka belum kenal ya sama Yusuf, untuk nanti ketika datang kedua kali, bawa adik kalian. Dan sekarang diberikan gandum dan makanan untuk persediaan dari saudara-saudaranya. Mereka kembali ke tanah Kanaan dan mereka cerita kepada ayahnya yaitu Yakub. Tapi mereka belum kenal dengan Yusuf. Dan habislah persediaan makanan mereka. Mereka harus kembali kedua kalinya ke Mesir. Tapi yang jadi masalah adalah mereka harus ajak adiknya Benyamin untuk ikut serta dengan mereka. Apakah Yakub, papahnya, mengizinkan mereka? Apakah Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya? Apakah Yusuf memaafkan? Karena apa yang dilakukan saudara-saudaranya sangat jahat. Kita mau lihat video berikut ini. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya." Beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku." Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, "Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan piala perak itu taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga." Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya,
Berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu. lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ternyata anak-anak, Yusuf sangat baik hati. Dia memaafkan saudara-saudaranya karena dia percaya Allah memimpin hidupnya, menyertai hidupnya untuk memelihara. Sampai saat ini Yusuf ada di Mesir untuk bisa menjadi penguasa, untuk memimpin semuanya supaya tidak terjadi kelaparan. Tuhan memelihara kehidupan keluarga Yusuf, dan Yusuf memaafkan saudara-saudaranya. Hebat ya, luar biasa. Kita juga punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Cinta kasihnya yang begitu besar buat hidup kita, mengampuni kita, orang yang berdosa, memaafkan kesalahan kita, bahkan rela mati untuk kita dan menebus dosa kita. Kita mau belajar dari keteladanannya untuk kita bisa memaafkan orang lain, untuk kita mau minta maaf kepada orang yang kita sudah melakukan kesalahan. Mari anak-anak, kita mau belajar, kita mau diproses oleh Tuhan supaya hidup kita boleh menjadi berkat dan menyenangkan hati Tuhan. Kita baca ayat hafalannya sama-sama dalam Kolose 3 ayat 13. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kita baca sekali lagi ya anak-anak, sambil dihafalkan ayat hafalannya. Kolose 3 ayat 13b. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kau sudah mengampuni, memaafkan setiap kesalahan kami, untuk kami diubahkan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Ajar kami, perbaharui kami Tuhan, untuk kami bisa memaafkan, kami bisa minta maaf, sehingga hidup kami terus diproses Tuhan, diubahkan terus menerus menjadi satu pribadi yang menjadi berkat dan menyenangkan hati Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, anak-anak, puji Tuhan, kita sudah selesai ibadah hari ini. Kita akan menutup ibadah hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pada hari ini kami boleh mengikuti ibadah. Kami diingatkan untuk kami saling mengampuni, saling memaafkan satu dengan lain, dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman Tuhan hari ini. Berkati setiap aktivitas kami hari ini, berkati setiap apapun yang sedang kami pergumulkan hari ini, orang tua murid di tempat ini, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami siap mengawali hari ini dengan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.